bawa alat makan sendiri. Nih. Kayak gua nih, gua tuh bawa alat makan sendiri nih biar gini biar ojo-ojo tuh gua bawa piring. Backlight kau sini. Gua bawa piring, bawa sendok. Ayo, ini dia kameramennya. Subscribe juga deh. Dia karena belum punya YouTube, jadi follow aja dulu Instagramnya. itu juga kalau nggak di privat. Itu Lydia Wijaya pakai belakangnya. Oke, bye bye. Anjir, goblok. Ada ojol yang belum tutup. Ya udah, sekarang mah Jakarta pemerintah ya, Pak ya. Salam satu aspal. Salam satu aspal, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bang Paung Salam Satu Aspal. Nah, pada kali ini gue mau wawancara si Pak dosen nih. Nah, terkait dengan mall yang udah dibuka. Sekarang kan banyak nih mall-mall udah dipadetin sama pengunjung-pengunjung karena mungkin banyak diskon gitu kan, dan mungkin orang-orang juga udah pada kegerahan kali di dalam rumah kan. Nah, Pak, ini nih menurut Bapak gimana nih fenomena mall yang buka dan dipadati oleh para pengunjung itu kayak gimana nih Pak di dalam kacamata sosiolog ini? Oke. Apa sih yang bikin jadi padat gitu, jadi pada orang menyerbu gitu Pak? Iya, sebenarnya kalau mall ini kan sebenarnya dibuka ini kan lebih kepada karena sektor supaya kehidupan ekonomi tetap terus berjalan kan, walaupun kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya ide dasar dari mall itu dibuka supaya kehidupan ekonomi masyarakat ini tetap bisa berjalan. Nah, namun memang yang perlu diperhatikan di dalam masa tatanan normal baru ini adalah bagaimana bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik tuh. Nah, oleh karena itu sistem protokol kesehatan di mall saya kira harus sangat diperketat sekali supaya tidak menjadi klaster baru terhadap lonjakan peningkatan COVID-19. Karena memang kalau misal kita lihat di dalam mall-mall itu sendiri banyak sekali aktivitas-aktivitas masyarakat yang ketika dia berada di dalam mall itu sulit dikontrol oleh pihak security. Jadi di awalnya dia bisa dicek suhu badannya, terus kemudian dipakaikan hand sanitizer, tetapi pada saat dia sudah berada di dalam mall aktivitasnya itu sulit dikontrol. Nah, oleh karena itu saya kira memang ada mekanisme protokol kesehatan yang perlu ditinjau kembali terkait dengan pembukaan mall sendiri tuh. Atau enggak penambahan pengamanan kali gitu ya Pak Musa ya. Ada beberapa di store-store ada karyawannya atau security-nya untuk mengingatkan kembali gitu untuk tetap jaga jarak kayak gitu ya. Iya. Itu juga bisa tuh penambahan sumber daya manusia khususnya security, tetapi mungkin bisa juga pihak manajemen mall itu menggunakan sistem pesanan online. Jadi si konsumen kalau memang dia juga ingin main ke mall, nah dia juga bisa pesan dulu dari rumah melalui sistem online. Misalnya dia mau pesan minuman X, nah dia bisa pesan dulu dari rumah. Jadi datang ke mall itu dia tinggal ngambil. Jadi konteksnya dia memang jalan-jalan. Tapi masalahnya Pak bukan belanja online ya, masalah bukan belanja online ya. Ini kayak habit. Kalau belanja online kan udah ada di Shopee, ada di mana-mana kan udah di Tokped tuh udah ada. Ini kayak habit orang buat kayak ke mall itu kayak udah suatu weekend ke mall gitu kan, itu kayak udah habit orang harus jalan gitu, jalan ke mall, ngeliat cuci mata. Nah, kalau di ini beda. Kalau di online tuh di HP bukan cuci mata, itu malah kalau di mall kan bisa jalan, ada lihat sini kanan kiri gitu, dan bisa update status, update di IG, di Instastory gitu kan. Nah, kayak gitu Pak. Ini apa emang itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat kita atau gimana tuh Pak secara habit gitu? Iya, kalau misalnya dilihat secara habit sih memang kan pada dasarnya, apalagi 3 bulan belakangan ini kan masyarakat kita kan terisolasi di rumah ya kan, yang tadinya beraktivitas sangat aktif sekali, tiba-tiba mereka harus berada di rumah dengan waktu yang sangat lama, hampir 3 bulan. Terus ketika kemudian diberlakukan tatanan new normal, mereka bisa kembali lagi menjalankan aktivitas seperti biasanya atau ritual kegiatan seperti biasanya, datang ke mall ini akan
di euforia masyarakat pasti sangat tinggi. Nah, tetapi memang yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai mall itu kemudian jadi klaster baru peningkatan korban terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, peningkatan protokol kesehatan di mall perlu sangat ketat sekali tuh. Ya, salah satunya adalah bagaimana caranya supaya masyarakat tetap bisa datang ke mall, tapi habit untuk jalan-jalan berlama-lama di mall itu dibatasi, dikurangi. Nah, salah satunya dia bisa ya menggunakan sistem dual system, yang dimana memesan makanan, minuman itu bisa melalui online, tetapi dia bisa datang ke mall untuk ngambil pesanan dia sendiri. Dan itu sebenarnya bisa disiasati oleh pihak manajemen mall, karena kalau misalnya terlalu banyak kerumunan di dalam mall, dikhawatirkan kan proses penyebaran COVID-19 itu akan semakin tinggi lagi, dan mall ya akan jadi klaster baru. Nah, Pak, kalau misalnya kayak gitu, ada nggak sih solusi lain yang konkret itu yang bisa membatasi kerumunan pengunjung lagi gitu, Pak, di mall? Apakah ada jam-jam khususnya atau gimana tuh, Pak? Ada solusi lain nggak tuh, Pak? Iya, kalau misalnya solusi terkait dengan aktivitas di mall, saya kira ya harus menggunakan berbagai macam sistem, jadi nggak boleh single system tuh. Nah, kita bisa mengadopsi dual system tuh. Dual system itu jadi pengunjung yang ke mall ini bisa menggunakan sistem belanja online, yang dimana pengunjung dari rumah misalnya mau ke mall X. Nah, dia mau beli apa rencananya. Nah, itu kemudian dipesan dulu, terus nanti mau diambil jam berapa, dia nanti datangnya jam berapa. Nah, itu yang kemudian nanti dia akan datang ke mall itu jam berapa, ambil pesanan jam berapa. Dalam jeda waktu dia sambil menunggu pesanan sesuai dengan jam pesanan online dia bisa sambil keliling sebentar. Jadi yang datang ke mall itu memang yang punya tujuan untuk berbelanja, bukan yang hanya sekedar untuk jalan-jalan doang. Nah, ini juga sebenarnya bisa seperti analogi sederhananya seperti masyarakat yang mau ke dokter, misalnya dia mau konsultasi ke dokter, ya dia daftar dulu ya, jadwal kedatangan praktik dokternya jam berapa. Nah, nanti dia baru datang sesuai dengan jadwal dia ke dokter itu. Nah, ini pun bisa diterapkan di mall. Jadi yang datang ke mall itu adalah orang yang memang sudah punya tujuan untuk berbelanja, dan dia sudah melakukan sistem pesanan online di tempat makan atau tempat minum tertentu. Misalnya jadi mau ke Matahari Departemen Store gitu, itu udah booking nih jam belanja, mau beli sekian, beli apa udah ada nih. Ya. Mana udah ada jam bookingnya belum, Pak? Di sini di depan tuh udah ada nih. Berarti boleh masuk kayak gitu. Ada sistem reserve kayak di dokter-dokter. Nah, selanjutnya, Pak, ini yang kalau misalnya tuh ada kasir atau pengunjung mall atau kasir yang kena terindikasi COVID positif, itu bisa ditutup juga nggak tuh kayak di pasar? Yang barusannya yang tadi pagi ini kan di pasar Minggu ada 3 pedagang kena 3 kalau nggak salah ya, 3 atau berapa gitu atau 4 gitu. Itu aja udah disuruh tutup, disegel tuh pasar Minggu tuh tadi tuh saya lihat beritanya tuh di garis polisi. Nah, itu kalau mall kayak gitu, bisa kayak gitu juga nggak sih? Iya. Kalau di mall saya kira bisa juga ya diterapkan diterapkan seperti di pasar tradisional ya, karena artinya ada kelalaian yang terjadi dalam manajemen tatanan normal baru di mall itu. Jadi kalau memang ditemukan pegawai atau pekerja di mall itu terinfeksi COVID-19, termasuk juga pengunjung di sana terinfeksi COVID-19, saya kira memang perlu tinjau kembali mall tersebut dengan ditutup sementara waktu dulu, yang dimana nanti penanganan COVID-19 seperti biasanya SOP-nya yaitu adanya penyemprotan disinfektan, terus kemudian ditinjau kembali manajemen pengawasan pengunjung, termasuk juga pengawasan pegawai di sana, cek pemeriksaan suhu, termasuk tes swab atau rapid testnya. Jadi memang perlu ditutup sementara juga. Ya, harus adil ya, pas ditutup. Iya. Mall juga harus ditutup ya. Iya. Jangan gara-gara mall, tempat besar, gitu kan. Jadi elit, jadi ada ini biarin aja terbuka. Iya. Nah, terus Pak mau nanya lagi nih, kalau menurut Bapak nih
tempat makan udah boleh dine in, makan di tempat gitu, maksudnya makan di tempat. Iya, kalau misalnya makan di tempat sih di normal ini. Kalau di era new normal sih saya kira makan di tempat nggak ada masalah, yang penting protokol kesehatannya itu dipatuhi aja. Jadi misalnya ada jarak, terus kemudian juga dibatasi waktu kunjungan. Terus juga kalau ternyata misalnya tempat makan itu terlalu ramai, banyak pengunjung, ya mau nggak mau pengunjung itu diberikan waktu kunjungnya. Misalnya yang tadinya kalau sepi dia bisa berjam-jam, nah karena ini ramai misalnya ya cukup dikasih batasin waktu dia berada di meja, karena kan yang lebih lama itu bukan makannya tapi ngobrol-ngobrol ya gitu. Sama kesadaran para customer nih, maksudnya pengunjung restoran itu sendiri bawa alat makan sendiri. Nih. Kayak gua tuh bawa alat makan sendiri nih, biar gini berojol aja tuh gua bawa piring. Baiklah kau sini. Gua bawa piring, bawa sendok. Nanti jadi kalau mau makan ini gua semprot dulu pakai disinfektan pakai hand sanitizer, baru gua lap, baru gua mau makan. Bawa piring sendiri. Bener nggak sih, Pak? Betul. Nah itu betul. Itu salah satu upaya sederhana yang dilakukan oleh kita bersama tuh. Kalau bisa ya bawa alat makan sendiri. Kalau misalnya kita ke tempat makan, terus misalnya bisa juga bawa gelas sendiri. Ya itu sebenarnya salah satu upaya yang paling simpel atau sederhana yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID-19 kalau kita mau ke tempat makan atau tempat minum. Saya kira ini ide yang sangat bagus sekali yang dilakukan oleh Bang Paung. Nah ini saya kira bisa jadi contoh nih. Terima kasih. Ya kan? Ya udah biasa itulah ya, karena jam terbang lapangan aja. Nah terakhir Pak, ya menurut Bapak dari 4 tempat prioritasnya bisa di-rankingin nggak Pak? Prioritas pertama apa? Kedua apa, ketiga apa dari 4 tempat nih? Tempat ibadah, perbelanjaan, sekolah, sama tempat hiburan. Tolong diprioritasin. Pertama apa Pak? Kalau menurut Bapak Pak? Yang boleh dibuka gitu. Misalnya kalau di prioritas, skala prioritas. Kalau yang skala prioritas sebenarnya ya yang pertama itu kita bisa tempat hiburan ya. Tempat hiburan, terus kemudian rumah ibadah, terus kemudian yang ketiga itu adalah pusat perbelanjaan, yang keempat itu ya sekolah. Sekolah justru paling terakhir di sekolah terakhir, karena memang sekolah ini kan isinya kan anak-anak nih. Jadi kalau kita menerapkan protokol kesehatan, jangankan ke anak-anak, ke orang dewasa aja susah diatur kan. Jadi saya kira sekolah ini terakhir nih untuk kalau misalnya mau diadakan kajian untuk dibuka, karena di negara-negara lain pun kemudian ditutup kembali nih aktivitas sekolah, karena ketika sekolah itu dibuka misalnya kayak di Korea Selatan, kemudian di Cina, ternyata terjadi lonjakan sangat tinggi tuh, akhirnya ditutup kembali ya yang sekolah. Jadi saya kira sekolah itu pilihan terakhir kalau misalnya mau dibuka lah. Nah, tetapi memang kenapa tempat wisata itu jadi prioritas utama ya? Kenapa hiburan? Nah ini karena kan selama 3 bulan ini kan masyarakat kita kan terisolasi nih, ya masyarakat kita terisolasi, titik jenuh sudah sangat tinggi sekali. Itu yang kemudian kesehatan mental masyarakat itu bisa terganggu nih dan mempengaruhi sistem imun. Bisa juga. Nah tidak hanya sistem imun aja, sistem psikis, sistem emosi juga bisa terganggu. Saya bisa ambil contoh, ada misalnya klien saya yang keluarganya itu antara ibu, bapak, anak itu saling bertengkar. Nah setelah ditelusuri ternyata mereka itu jenuh di rumah. Jadi nggak ada suasana refreshing yang tercipta. Mereka terbiasa bertemu di rumah, kemudian udah mengalami titik jenuh, kesehatan mental juga mulai terganggu. Akhirnya terjadi pertengkaran di internal keluarga itu. Nah, kemudian akhirnya saya sarankan buat refreshing di tempat makan. Mumpung tempat makan udah mulai dibuka, akhirnya kemudian mulai cair lagi tuh suasana hangat keluarga itu. Nah ini jadi saya kira memang masyarakat boleh dikasih sedikit ya, jangan banyak ya, sedikit pelonggaran untuk bisa berlibur lah, refreshing. Tetapi nanti kemudian perlu dikaji lagi nih tempat-tempat hiburan nih.
Karena jangan terlalu lama juga di tempat hiburan juga ada prioritasnya, ya enggak? Ntar karaoke paling atas lagi yang di ini nih, yang dibuka duluan nih. Sepa-sepa juga kan. Nah, itu juga kalau yang gitu-gitu mah paling bawah, dibukanya paling terakhir lah. Yang penting yang buat keluarga gitu-gitu kan, hiburan, maksudnya yang buat apa lah ya, yang hiburan-hiburan yang Ancol misalnya. Kayak gitu. Ancol, pantai, tapi dengan pembatasan pengunjung juga. Gitu Lu dia. nggak kangen karaokean emang? Kan gue gak bisa nyanyi. Oh iya, gue pernah nyanyi ya. Iya. Jadi nggak semua tempat hiburan dibuka juga, gitu kan. Jadi tempat hiburan yang bikin bisa bersama dengan keluarga lah, kayak semacam wisata pantai, kebun binatang Ragunan, ya kan. Terus kemudian wisata-wisata yang memang benar-benar bisa men-charge diri kita sendiri lah, supaya kesehatan mental kita jadi baik lagi itu. Wisata alam itu. Kalau tempat-tempat spa sih saya kira itu kan perlu dikaji lagi lah. Soalnya itu kan langsung ada kontak fisik nih, kontak fisik. Udah, ngomong-ngomong sepatu jadi ngaco nih vloggernya. Udah, terima kasih Pak dosen. Cukup segitu aja pertanyaan gua dulu. Nanti kita kapan-kapan ngopi lagi, ngobrol lagi boleh ya? Oke, siap. Oke deh, pantengin terus channel Bang. Oh iya, ini kita lagi di tempat kopi namanya Kopi Diningrat. Nah, Kopi Diningrat ini satu tempat sama dapur ngebul. Nah, jadi di sini ada dapur ngebul, makanannya di sini ada tempat ngopinya nih, Kopi Diningrat. Jadinya ada yang kalau mau makan besar bisa ke dapur ngebul, kalau mau ngopi-ngopi cantik bisa ke Kopi Diningrat gitu. Nih buka ya Mas ya? Buka. Tutup jam berapa? Tutup jam 10 biasanya. Nah, tenang aja bagi para pengunjung di sini protokol kesehatan